Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Mesa Sagita. Hari ini kita akan belajar tentang malpresentasi dan malposisi pada persalinan. Sebelum kita akan mempelajari apa itu malpresentasi dan apa itu malposisi, tentunya kita harus paham dulu atau kita refresh kembali tentang fisiologi persalinan, khususnya tentang mekanisme persalinan. Ya, salah satunya yang harus kita ingat kembali adalah bagaimana mendefinisikan apa itu sikap, apa itu presentasi, apa itu posisi. Semua itu harus di-refresh kembali. Letak adalah hubungan sumbu fetus dengan sumbu ibu. Jadi letak itu bisa letak memanjang, melintang, ataupun oblik ya. Kemudian sikap itu adalah hubungan satu sama lain bagian-bagian fetus ya. Ada seperti ini sikap bayi yang normal di dalam perut ibu ya. Jadi tangan melipat, kaki melipat, dada menekuk seperti ini. Ini yang disebut dengan sikap sempurna atau sikap fleksi ya. Kemudian ada juga sikap defleksi, di mana yang jadi pemoklion adalah ubun-ubun besar. Kemudian ada juga defleksi maksimal, yang menjadi pemoklionnya adalah dahi ya. Yang normal yang mana? Tentunya adalah yang fleksi. Kemudian presentasi yaitu adalah bagian terbawah janin. Jadi ketika bidan melakukan pemeriksaan dalam, yang teraba apa itu di jalan lahir atau yang menjadi pemoklionnya atau penunjuknya. Pada letak memanjang, kemudian sikap fleksi, yang presentasinya tentu adalah belakang kepala, dan yang menjadi pemoklionnya adalah ubun-ubun kecil atau segitiga ya. Nah, di situ posisinya di manakah ubun-ubun kecil itu bisa melintang, anterior, posterior, kiri melintang atau kanan melintang seperti itu. Nah, sekarang itu sudah kita bahas di fisiologi ya. Sekarang kita masuk ke malpresentasi. Jadi malpresentasi itu adalah bagian terbawah janin di luar yang seharusnya. Yang seharusnya sudah tadi kita bahas, yaitu adalah presentasi belakang kepala ya, dengan letak memanjang, sikapnya fleksi. Nah, misalkan apa? Misalkan dia tetap letaknya memanjang, tapi ternyata yang menjadi bagian terbawah janinnya adalah bokong. Di sini yang menjadi penunjuknya atau hipomoklionnya pada saat kita menentukan posisi adalah tulang sakrum bayi. Atau misalkan letaknya melintang, sehingga yang menjadi presentasinya itu adalah bahu. Tentunya ini kita mendiagnosa ini adalah malpresentasi. Bagaimana kita mengetahui apakah terjadi malpresentasi? Ya, salah satunya dari pemeriksaan luar, yaitu dengan Leopold. Ketika misalkan kita melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai Leopold 4, terjadi hasil periksa menunjukkan bagian terbawah itu bukan bulat, keras, melenting ya. Kemudian tentunya yang paling fix untuk mendiagnosa malpresentasi salah satunya adalah dengan pemeriksaan VT, ketika yang teraba itu adalah bukan ubun-ubun kecil, bisa saja sakrum atau misalkan bahu. Nah, tapi diagnosa pastinya tentu kita bisa melakukan tindakan kolaborasi, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan USG. Bisa terjadi malpresentasi. Nah, kita bahas lagi kenapa yang normal itu kepala. Nah, sesuai dengan fisiologinya, kapung uteri itu besar. Nah, kepala itu sifatnya lebih berat daripada yang lain, sehingga hukum gravitasi kepala akan turun ke bawah ke dasar panggul. Kemudian kapung itu besar, sehingga area bokong bayi ini besar, sehingga dia akan mencari tahanan yang lebih besar, sehingga dia akan kepala ini akan menjadi di bawah. Nah, pada kondisi tertentu, contohnya misalkan plasenta previa, ada plasenta di bawah jalan lahir bayi, di bawah jalan lahir ibu, sehingga kepala ini tidak bisa berada di bawah, sehingga dia mencari area yang lain. Nah, inilah yang salah satu menyebabkan malpresentasi sungsang. Salah satunya adalah plasenta previa. Salah satu contoh kenapa bisa terjadi malpresentasi. Bisa juga CPD
ya, atau cephalopepic disproportion, kemudian juga anencepal di mana kepala lebih besar sehingga mencari area fundus, kemudian juga ada hidramnion, air ketubannya banyak sehingga dia masuk TM3 dia bayi masih berputar-putar ya karena air ketubannya banyak. Kemudian juga bisa jadi ada lilitan tali pusat sehingga misalkan karena terjadi lilitan bayi tidak melakukan gerakan mekanisme persalinan sehingga bokong menjadi bagian terbawah atau presentasi malpresentasi. Itu adalah malpresentasi. Nah, sekarang adalah malposisi. Jadi malposisi itu presentasinya kepala, tapi yang jadi hipomoklionnya adalah bukan belakang kepala. Artinya ada masalah ketika pada sikap bayi. Ketika posisi yang normal itu adalah sikap diikuti dengan sikap yang fleksi, sehingga yang menjadi bagian terbawah janin adalah ubun-ubun kecil ketika melakukan pemeriksaan dalam teraba sudut segitiga. Tapi ketika misalkan bayi tidak melakukan fleksi, bisa jadi misalkan defleksi ringan, yang menjadi hipomoklion adalah puncak kepala. Kenapa ini masalah? Karena diameter yang bisa melewati panggul atau jalan lahir adalah diameter suboccipitobrehmatica, yaitu 9,5 cm, atau misalkan makanya pembukaan lengkap itu ada 10 cm karena itu diameter terkecil. Sedangkan kalau misalkan si bayinya melakukan defleksi, berarti yang menjadi diameter adalah fronto-occipito. Diameternya tentunya ini adalah 11 cm. Apalagi kalau dia melakukan defleksi maksimal, yang menjadi diameternya adalah submento-occipito. Dan biasanya ini adalah dahi. Ini adalah diameter terbesar ya, 13 cm. Tentunya ini tidak bisa melewati panggul ya, akan lama. Akan ini indikasi sebagai kala 2 lama. Nanti yang akan teraba pada saat PT adalah dahi. Ini akan menjadi masalah. Presentasi dahi. Jadi presentasi dahi terjadi ketika sikap bayi adalah defleksi sedang, ya. Sehingga yang menjadi pada saat di PT yang teraba adalah orbital ridge, mata, kemudian juga dahi, dan kadang sebagian hidung. Nah, biasanya sebenarnya pada presentasi dahi ini tergantung ibu bidan periksa pada pembukaan berapa, karena ketika bergulirnya waktu dia bisa menjadi presentasi belakang kepala atau bahkan bisa menjadi presentasi muka. Nah, kalau belakang kepala alhamdulillah, tapi ketika presentasi muka justru ini akan lebih berat. Nah, ketika memang menetap, jalan satu-satunya ini adalah seksil cesaria. Presentasi muka. Nah, kalau presentasi muka ini merupakan kelainan sikap defleksi maksimal. Jadi oksiput menempel ke punggung bayi seperti ini. Jadi tentunya pada saat pemeriksaan dalam yang teraba oleh bidan itu adalah mata, hidung, mulut, dagu. Nah, nanti penunjuknya bisa mento posterior, artinya dia dekat dengan sakrum ibu, ataupun mento anterior, dekat dengan suprapubis, ya. POPP atau persistent occipital posterior, ya. Jadi ubun-ubun kecil menetap melintang kiri ataupun kanan. Fisiologisnya ketika bayi melakukan fleksi, tentunya yang menjadi pemoklion ini adalah ubun-ubun kecil. Nah, dia turun ke dalam panggul dalam posisi melintang. Ketika dia sampai di Hodge 3 akan terbentur oleh tulang spina ischiadica sehingga dia melakukan putaran taksi dalam, sehingga oksiput yang tadinya adanya di kanan melintang atau kiri melintang akan berputar ke arah anterior. Tapi ada kelainan yaitu POPP di mana oksiput ini tetap melintang, boleh kiri atau kanan melintang, di mana salah satu penyebabnya ini adalah kelainan panggul. Salah satunya misalkan panggul dengan jenis android. Yang selanjutnya adalah presentasi rangka. Jadi bisa saja yang menjadi presentasinya kepala, kemudian sikapnya fleksi sehingga yang menjadi hipomoklionnya adalah ubun-ubun kecil, tapi bisa
disertai dengan adanya bagian kecil janin. Contohnya tangan yang mengikat kepala seperti ini. Tentunya ini akan menghambat proses penurunan janin di dalam panggul, karena tentunya kita tahu dengan diameter 9,5 cm saja ini lama, ditambah dengan misalkan adanya janin atau bagian kecil atau bahkan misalkan tali sekat. Nah, ini akan menjadi penghambat dalam salinan yang menyebabkan persalinan lama, atau kalau dua lama, atau istilahnya di sini adalah presentasi majemuk. Ya, jadi selain kepala ada bagian kecil dari janin. Demikian penjelasan singkat tentang malpresentasi dan malposisi. Sampai ketemu di kelas sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.